Ya. Oke, saya ulangi ya. Jadi untuk hari ini mengenai GDD kita lanjutkan. Jadi GDD itu lebih banyak untuk membantu kita supaya mengingat-ingat kembali apa yang sedang kita inginkan nih untuk membuat suatu game itu. Nah, bisa dibilang GDD itu suatu dokumen perencanaan yang diperlukan untuk kita mengingat-ingat kembali apa yang sudah kita rancang gitu ya. Nah, itu bisa apa isinya bisa fitur ya. Fitur-fitur tuh misalnya mungkin adik-adik tahu kalau main game yang sering dimainkan itu banyak fitur-fiturnya ya. Baik fitur yang apa namanya? Fitur yang penting untuk permainannya atau fitur yang ya kurang terlalu penting itu misalnya. Nah, mungkin fitur yang penting itu adalah multiplayernya kalau kita main Mobile Legends gitu ya. Ada fitur multiplayer. Jadi nggak hanya gamenya, tapi bagaimana multiplayer itu eh, dijelaskan di dalam GDD. Nah, mungkin ada lagi fitur lainnya, misalnya mengenai apa fitur jual beli skin ya gitu. Bukan jual beli sih, fitur beli skin atau dapat skinnya itu. Terus kemudian ada fitur chat, kita bisa chatting atau ngobrol-ngobrol itu gimana caranya, letaknya apa chat itu bisa diakses seperti apa kayak gitu. Ya, saya kira mudah dimahami ya apa yang saya maksud itu. Nah, ini GDD itu ya tujuannya untuk mengkomunikasikan ide kita gitu ya. Ke siapa? Ya, bisa ke teman sendiri, bisa ke apa? Ke dosen, bisa juga ke misalnya ke saudara gitu ya. Tapi juga tujuannya untuk membantu kita untuk bisa membuat proyek ini ya di mana proyek ini dikerjakan bersama-sama ya. Kecuali kalau memang adik-adik itu apa full stack gitu ya, full stack ke game developer artinya memang menguasai seluruh lini gitu ya secara baik dan mampu atau mau mengerjakan satu proyek game ini secara sendirian. Mungkin di apa di semester semester awal suka ada gitu proyek-proyek yang dikerjakan sendiri. Ya, ya memprogram sendiri, ya kita sebagai senimannya sendiri, kitanya juga yang membuat apa narasi atau ceritanya sendiri, dan kita juga sendiri yang modalin misalnya gitu ya. Tapi terlepas dari itu, kalau misalnya kita membuat proyek game ya tentu kita harus lihat GDD ini sebagai alat komunikasi ke programmer ya, yang nanti membuat fitur atau membuat apa namanya mekanik atau core mekanik dari game tersebut ya. Kemudian artis-artisnya juga ya, yang itu yang membuat apa desain karakternya ya. Dan kita sudah tahu kita pengen karakter yang seperti apa. Nanti kan artis yang akan membuat visualisasinya, membuat gambarnya. Itu juga mengenai penceritaan dan terakhir tentu yang paling penting dalam pengembangan game adalah funding ya atau pendanaan. Nah, itu biasanya yang memberi dana itu adalah investor gitu ya. Terkadang juga nggak selalu investor, bisa saja misalnya funding itu didapatkan dari apa namanya penelitian gitu ya, misalnya proyek-proyek penelitian dari kampus yang membiayai misalnya untuk ya sekedar bisa apa bisa survive gitu ya. Tapi ya idealnya tentu mendapatkan funding yang besar, jadi proyek gamenya juga bisa apa optimal. Nah, ini kemudian tadi ya sasaran satu untuk komunikasi, yang kedua ya membuat perencanaan. Ya pada intinya sebuah game itu layaknya bisa digambarkan memiliki struktur gitu ya. Struktur tuh mungkin sesuatu yang dibangun dari awal hingga akhir itu semua saling mendukung atau saling berhubungan. Nah, kemudian juga adanya fitur-fitur tadi sempat dibilang, jadi banyak fitur-fitur. Fitur itu apa ya namanya faktor teknis yang memperkaya
game tersebut ya. Mungkin di zaman dulu ada dia main apa? Mungkin eranya PlayStation ya. PlayStation 1, PlayStation 2 apa sih? Kalian tuh main gamenya? Ada yang bisa PS2. sharing? PS2 ya. Apa dua? PS2 ya. Jadi di era PS2 itu belum ada namanya fitur apa mungkin online ya, terkonek dengan internet. Nah, itu tentu kan berbeda dengan GDD untuk game-game sekarang yang dimainkan di PS4 misalnya atau di PS5 ya. Ada fitur online. Nah, fitur online itu apa aja? Misalnya untuk game-game fighting itu bisa atau game bola lah ya, bisa multiplayer dengan orang yang terkoneksi dengan game itu juga di tempat yang lain gitu. Nah, itu tentu kan lebih kompleks dibandingkan mungkin di waktu eranya PS2 main Evolution Soccer. Ya, kita cari temen gitu untuk main di di satu layar yang sama di TV dan duduk barengan di kiri kanan gitu. Nah, itu fiturnya kan juga berbeda ya, multiplayernya. Nah, kemudian ini ya GDD itu ya intinya bisa digunakan ya. Dan GDD itu sifatnya iteratif. Artinya iteratif itu mungkin ada masih tahu proses iterasi di dalam pemrograman. Ya sifatnya itu dia bisa ditambahkan dan sehingga membuat GDD itu lebih lebih kaya ya, bisa lebih gemuk lah gitu, lebih tebal lah istilahnya kalau di halamannya. Nah, mungkin yang kita praktekkan itu sekarang itu bisa dibilang GDD yang tradisional ya, mungkin yang dibilang usang ya di dalam web ini, mana kita buat halaman berhalaman gitu ya. Ada halaman satu, dua seperti buku ini yang tebal. Nah, cuman ya ini di kita ditantang dengan satu pertanyaan, apakah orang akan membacanya gitu ya. Nah, tentu buat yang suka baca ya itu bisa jadi dibaca, tapi kalau buat yang nggak terlalu se apa terlatih membaca buku tebal ya mungkin enggak ya gitu ya. Jadi eh, bagusnya itu GDD itu menekankan poin-poin yang umum dan apa ya istilahnya tidak harus eh, apa bertele-tele gitu. Nah, sini kalau kita lihat ya ini GDD-nya satu game dari LucasArts. Mungkin ada yang tahu LucasArts itu yang buat Star Wars ya, George Lucas. Dia juga buat game. Salah satu gamenya nih Sam and Max. Kan gini ya. Jadi dia saya nggak tahu ini gamenya apa semacam point and click kayak kemarin apa Grim Fandango. Jadi kotak-kotak ini lebih ke map aja. Jadi dari office atau kantor, terus kemudian ke hallway. Ini saya nggak tahu hallway ini mungkin lorong gitu ya, lorong ke pintu keluar menuju office-nya. Kalau ada lihat pernah masuk hotel itu kan sebelum masuk ke ruangan ruangan apa kamar itu kan ada lorong dulu terus naik lift gitu ya. Nah itu lorong atau lobby gitu ya. Terus kemudian ada jalanan. Ya, seperti itu contohnya. Ya ini jadi sifat pengembangan game itu prosesnya berulang ya untuk dibilang satu game design itu sudah selesai ya tentu tergantung dengan kebutuhan. Ya misalnya kalau untuk kebutuhan ujian ya cukup begitu. Tapi kalau untuk pengembangan game mungkin dengan masuknya berbagai masukan-masukan ya feedback ya desain game master itu atau GDD itu bisa seiring jalan semakin bertambah atau berubah mungkin gitu ya ada yang dikurangi gitu. Nah ini ya. Jadi membuat GDD itu ada satu dokumen master ya. Nih jadi isinya adalah ringkas dan efisien jadi nggak terlalu bertele-tele. Ada ringkasan eksekutif ya. Jadi eksekutif summary itu ringkasan umum ya.
secara keseluruhan. Kemudian mungkin ada contoh-contoh art atau deskripsi singkat ke bagian-bagian yang berhubungan dengan konsep permainan. Nah, di sini juga masuk pilar nilai permainan Anda. Jadi pilar tuh kalau kita lihat di sini, mana tadi? Game pilarnya. Jadi nanti di bawah ini ada ya. Pokoknya nanti bisa dilihat linknya mana tadi. Kalau ada dilihat nanti ada mengenai game pilar, value of pillar game. Jadi pilar nih. Itu nilai-nilai ya. Jadi game pilar itu nilai-nilai atau hal-hal yang menjadi fondasi gitu. Ini sampai masuk ke pemahaman-pemahaman atau filosofi gitu ya. Jadi ini di garis bawahi misalnya contoh Subnautica. Ya, ini kalau pakai bahasa Indonesia agak aneh. Jadi value atau pilarnya itu adalah never tell the player what to do. Jadi gamenya itu kayak semacam kita sebagai player itu eh, nggak terlalu diperintah-perintah mau ngapain. Jadi ya sifatnya kayak sandbox gitu ya. Jadi kita bebas aja mau ngapa-ngapain gitu. Ya ini juga mungkin bisa dibilang ya mirip dengan pilar atau value yang kita temui dalam permainan GTA. Ada yang di sini udah pernah main GTA? Sudah? Grand Theft Auto? Tidak Pak, tidak Pak. Sudah. Pernah Pak. Oke, Grand Theft Auto berapa kalau boleh saya tanya? San Andreas Pak. San Andreas sama Pak, 5. San Andreas. Empat pak. Semuanya Pak. San Andreas GTA 4. Oke, Kita ya, apa? Nggak tahun. ya, oke. Berarti memang GTA apa? Adik-adik paham lah ya. Jadi kalau bermain yang kita nggak terlalu diperintah, memang di GTA itu ada juga ya quest-questnya atau bisa dibilang kita sebagai player itu di diminta untuk melakukan sejumlah apa sejumlah hal gitu. Tetapi juga pada prinsipnya kita juga punya kebebasan kita mau ngapain dulu gitu. Mungkin sekedar mau keliling-keliling atau mungkin sekedar lihat-lihat pemandangan gitu ya. Atau mungkin melakukan hal-hal yang usil dan sebagainya. Ya tergantung dengan apa kita mau lah gitu. Nah, kemudian dia ada jadi kita menerapkan hal-hal atau nilai-nilai apa yang mau kita tanamkan. Nah, itu kembali lagi saya ingatkan bahwa sebagai game designer itu kita memang harus menjunjung tinggi nilai etika dan moral ya yang berlaku. Mungkin kalau di Indonesia ya nilai-nilai Pancasila lah. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil beradab, persatuan, kerakyatan dan keadilan itu ya. Jadi di sini kalau untuk contohnya Subnautica ini ada the world doesn't care about the player. The player is foreigner and unknowable. Jadi eh, nilainya yang dia tanamkan itu adalah nilai bahwa pemain nanti akan menghadapi suatu dunia yang penuh ketidakpastian gitu. Mungkin itu bahasanya terlalu dramatisir ya. Tapi mungkin bisa juga dibilang bahwa player nanti akan eh, apa masuk ke sebuah petualangan yang menarik gitu kan. Di mana nanti akan ada hal-hal baru yang ditemui di dalam ini alien world ya, dunia dunia apa makhluk asing ya, makhluk terestrial ya, makhluk dari luar angkasa itu. Nah, kemudian ada nilainya, ada nilai lainnya atau value-nya itu adalah respect the player and their time. Jadi ya eh, di sini ada semacam ditunjukkan nilai moral ya bahwa pemain itu jangan dimain-mainkan sebagai apa seseorang yang butuh
dopamin gitu ya. Dopamin itu adalah salah satu hormon di dalam tubuh kita manusia yang muncul kalau kita happy gitu. Atau bukan yang muncul kalau kita happy, tapi hormon yang menyebabkan kita happy gitu. Makanya ada memang desain game yang khusus untuk menciptakan dopamin-dopamin ini terus muncul gitu. Itu yang mungkin kalau dilihat fenomenanya orang bisa main terus-menerus, main game tuh terus-menerus karena ada efek dopamin itu. Jadi ada apa? Sistem achievement, sistem reward yang terus-menerus diberikan kepada pemain gitu, ya. Ada yang pernah merasa kayak gitu main game? Nggak kerasa waktu main udah 8 jam, udah 10 jam. Badan udah capek, mata udah capek, tapi tetap main game gitu. Mungkin eh, kadang-kadang jadi mengeluh, aduh nih apa eh questnya panjang banget nih, rewardnya susah banget didapetin gitu. Jadi untuk mendapatkan efek dopamin itu, untuk supaya kita happy aja kalau udah bisa apa dapat item atau mungkin menyelesaikan quest tersebut. Nah, itu terkait pilar ya. Jadi eh, mesti hati-hati banget. Nah, kita kembali tadi ya. Di sini ya di master dokumen itu bisa juga ditampilkan pilar. Nah, memang di soal UTS itu belum ya. Mungkin nanti akan saya masukkan di di soal UAS lah mengenai pilar ini supaya adik-adik pikirkan juga dalam membuat game nilai-nilai nilai-nilai arif apa yang saya ingin bentuk kepada para pemain ini itu ya. Misalnya ah, nilai-nilai kecintaan terhadap olahraga atau kecintaan terhadap sportivitas gitu ya. Jadi ketika ada yang kalah atau yang menang, ya kita tunjukkan bahwa eh, bermain sifat sportif itu akan diganjar reward, diganjar hadiah atau apa. Tapi kalau kita nggak sportif, ya dikasih hukuman misalnya seperti itu. Kira-kira ada yang ini, ada bisa menerawang apa yang saya maksud atau saya jelaskan tadi? Bisa ya? Ya mudah-mudahan nggak tertidur ya. Oke, lanjut nih. Halo, lanjut ya. Halo Pak, iya Pak. Oke, oke. Ya, ya anggap aja nanti kalau terlewat bisa lihat rekaman temennya atau nanti bisa saya share apa uploadan ini di YouTube. Bisa dipercepat gitu ya, mungkin bisa di, dilihat-lihat ulang. Oke, tadi master dokumen ya. Jadi untuk soal UTS itu mungkin bisa dibilang arahnya lebih ke master dokumen. Tapi juga bisa kita pecah untuk setiap fitur-fiturnya, ada dokumentasinya. Ya. Eh, Contohnya mungkin untuk GTA itu fitur fitur yang ada itu GTA Online ya. Kalau misalnya San Andreas atau apa Canaitan mungkin belum ada ya. Tapi bisa apa ya? Saya nggak ingat juga San Andreas itu apakah ada fitur ininya? eh Fitur multiplayer nggak ada, online nggak ada ya. Mungkin ada fitur ini ya, video recording ada nggak? Bisa Multiplayer ada. multiplayer ada. Nah itu mungkin di sini dijelaskan multiplayernya, aturan-aturannya. Terus mungkin di sini ada fitur kalau di maaf ya, misalnya kayak di fit yang Rockstar juga deh, Red Dead Redemption ya. Yang Red Dead Redemption 2 itu ada fitur ini
fotografi. Jadi kita jadi fotografer, terus nanti ada semacam ada album, album foto tuh di Red Dead Redemption. Selain juga ada ya fitur online, ada eh, terus ada fitur apa lagi ya? Fitur online, fitur termasuk juga fitur saving dan loading ya. Ada mungkin ingat kalau main game ada savingnya, ada loadingnya gitu. Dan tentu menu misalnya fitur apa namanya sound, gimana ngatur apa sound effect, background musik, terus kemudian voice itu kan ada tiga minim paling tidak ada apa tiga penggolongan dalam sound ya, sound voice, suara dari si karakter itu kalau lagi ngomong, terus kemudian ada sound effect. Misalnya si karakter itu apa buka pintu ada bunyi ceklek gitu ya atau bunyi bel kling 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 atau mungkin ada bunyi pistol dor 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 gitu. Nah, kemudian ada fitur background music ya. Biasanya kayak apa musik-musik orkestra ya, bukan musik-musik band dengan ada suara vokal. Tapi contohnya di GTA itu banyak ya. Background musik ada juga fitur apa radio. Mungkin ada yang ingat ya, main GTA tuh ada radionya. Iya Pak, ada Pak. Ya, itu kan fitur radio tuh ada radio station. Nah, itu nanti ada musik musik apa? Musik musik alternatif, ada musik hip hop dan sebagainya dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian ada juga pembahasan mengenai game mekanik ya. Nanti mungkin kita masuk ke game mekanik ya supaya nggak pusing mengenai game mekanik. Nah, ini eh, khusus untuk game desain dokumen itu eh, di sini kasih contoh bahwa tidak melulu game desain dokumen itu harus bersifat seperti kita bikin ngetik di Word ya, Microsoft Word atau di Google Docs gitu ya. Tapi juga bisa sifatnya seperti wiki ya. Mungkin kalau lihat Wikipedia ada hyperlink atau link-link yang diklik. Nah, ini contohnya menggunakan Notion. Nah, ini mungkin bagus ya nanti kalau bisa diterapkan. Ini contohnya seperti ini ya di Notion. Ya, biasanya adik-adik itu kalau saya perhatikan saya angkat isu apa gitu nanti udah ngembangkan sendiri tuh di undergroundnya game tech ya. Apakah di Hima atau mungkin ada komunitas sendiri udah bisa ngembangin. Nah, ini misalnya menggunakan Notion ya. Jadi misalnya game design template ya. Ini judulnya mungkin game AD lah gitu apa Grand Theft Auto San Andreas. Terus penjelasannya mungkin GTA 4 lah misalnya GTA 4 apa sih judulnya lupa. Nah, summary-nya mengenai Nico, seorang imigran yang baru saja tiba di Amerika, persisnya di Vice City. Nico ini adalah seorang veteran, mantan tentara di negara Balkan gitu ya, yang baru saja keluar dari penjara dan ingin menemui sepupunya yang sukses di Amerika. Namun ketika dia sampai di Amerika, kisah sukses yang sepupunya itu tidak seperti apa yang dia ceritakan. Sepupunya itu adalah apa seorang penjahat kelas teri ya penipu juga apa bisnisnya mengenai bengkel kalau nggak salah bengkel atau sewa atau jual beli mobil itu kelihatannya dia juga bermasalah dengan para penjahat-penjahat lokal gitu ya.
apakah terkait dengan hutang piutang atau mungkin ada kecemburuan mengenai wanita dan sebagainya gitu. Nah, itu summary ya. Jadi terus kemudian ada core tadi design pilar atau value ya gini ya bisa disebut misalnya itu eh di sini value-nya ya mohon maaf ya agak sedikit di luar etis dan moral ya. Misalnya ini intoxicating creation ya. Jadi gimana membuat efek mabuk gitu ya. Membuat game yang efeknya mabuk. Ini nggak bisa ya ditranslate. Nggak bisa. Ah, oh, nggak bisa ya. Beda dokumen. Nih, ciptaan yang memabukkan ya. Jadi rasa rasa senang gara-gara mampu membuat sesuatu yang membangun sesuatu. Kegembiraan yang luar biasa. Terus thrill of the unknown. Gimana rasanya seneng ketika bisa memecahkan ya suatu misteri gitu. Cascading hysteria, histeris yang bertingkat. Ya, gimana menciptakan ini. eh, ini susah nih kayaknya. Ciptakan emosi yang tidak bisa dikendalikan. Ledakan emosi, takut, tawa, tangis. Ya, ini bisa juga dibilang semacam apa ya? Promosi lah, alat promosi kepada investor. Pada aslinya kan nggak semudah itu ya. Gimana caranya membuat tawa, tangis dan sebagainya. Oke. Itu desain ya, pillar of design. Jadi nanti mungkin bagus juga ini idenya untuk dibuat game design dokumen menggunakan Notion ya. Nah, sifatnya seperti wiki gini. Jadi kita kalau mau lihat langsung apa sih yang mau dilihat? Misalnya game loop. Game loop itu apa? Semacam rotasi dalam permainan. Maksudnya rotasi itu bukan putar ya, tapi hal-hal yang dilakukan secara rutin gitu ya. Nah, nanti ada penjelasannya mengenai itu. Ini player motivation, progression. Ini template-nya bagus juga nih. Feature template. Gak bahasa Indonesia nih. Nah, ini fitur misalnya apa nih? Resource produced by chopping trees. Yang tabel-tabel value-value, bukan value, tabel-tabel dari atribut lah gitu, nilai-nilai. Bambu tuh +3, softwood +5. Gitu. Narasi, karakter ya, ini karakter. Saya sini, ini ambil dari apa ini? Edis ya kali. Ada Zagreus ya, ini yang kita mainin. Edis ini bapaknya si Zagreus, terus ada dewa-dewa lainnya. Salah satunya misalnya Achilles. Bentar, 2 jam 3. Oke, nah itu ya. Jadi intinya mungkin ya kalau nggak berat ya. Saya juga sulitnya karena saya harus juga mampu mungkin ya menggunakan Notion ini. Jadi ya seperti ini mungkin lebih menarik ya untuk mencari investor. Kita juga kalau pitching nggak harus bawa apa print-printan gitu ya. Harus kita print GDD-nya terus dimasukin di map gitu. Tapi bisa kita cukup bawa tab atau bawa laptop, kita buka. Ini ada sistem wikinya kita jelasin ya. Eh, apa istilahnya? Kalau ke bahasa kerennya itu
vertical slice ya. Jadi kita jelaskan ya tentang permainannya, terus masuk ke teknisnya, detailnya, mekaniknya ngapain, terus kemudian di bawahnya terkait dengan target user, terus bagaimana sistem penjualannya, apakah free to play dan seterusnya sampai ke detailnya, cara-cara bagaimana ya mendapatkan keuntungan gitu ya. Nah, itu vertical slice mungkin bisa lebih memudahkan ya, idenya ini cukup baik lah menurut saya kalau untuk dipelajari atau dicoba lah paling enggak. Nah, setidaknya ya ini apa master dokumen dari GDD dan juga fitur bisa sangat 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 bisa menggunakan Notion tadi. Oke. Nah, kemudian ini masuk ke mekanik ya, mekanik. Nah, ini maksudnya high level summary itu cukup ke apa? Ke penjelasan-penjelasan umum ya, tidak harus terlalu eh bahasa-bahasa pemrograman gitu ya, bahasa-bahasa yang detail yang terlalu apa? Low level gitu. High level itu maksudnya apa bedanya high level dan low level? High level itu dilihat dari istilah manajerial gitu ya. Di dalam suatu apa? Di dalam suatu organisasi atau di dalam suatu kantor yang disebut high level itu adalah apa? Posisi-posisi level tinggi ya. Mungkin senior game designer atau mungkin lebih tinggi lagi. Owner, CEO gitu ya. Sementara kalau low level itu adalah apa namanya spesialis ya, misalnya ada spesialis animasi, nah itu low level, dia harus menjelaskan persis dia maunya poligonnya yang seperti apa, high poly, low poly, mungkin animasinya sampai berapa framenya, sefluid apa, uh, kemudian yang lainnya gitu ya, teknis-teknisnya lah. Nah, ini ini mengenai kontrol, mekanik ya, sound effect, backstory. Nah, ini listnya kemarin udah saya sempat ini ya, mention. Ada beberapa juga saya upload di Classroom. Nah, mungkin itu bisa dilihat ya. Saya masuk ke game loop dulu, mekanik. Oke, kita mungkin menjelaskan sedikit ya mengenai loop ya. Loop itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu apa ya? Kayak perputaran gitu ya. Alur ya, alur permainan loop tuh ya sesuatu yang mengulang-ulang ya. Kalau misalnya di dalam pemrograman tuh biasa pakai loop-loop gitu ya, pakai for ya, for i, seterusnya terus. Jadi nanti dia ngeloop sendiri sampai targetnya selesai, baru loopnya berhenti gitu kan. Itu kayak loop kayak gitu. Sesuatu yang berputar secara otomatis gitu. Nah ini kalau loop di Mario itu apa? Aksi-aksi seperti loncat, terus menginjak, survive, terus kemudian kalau FPS yang kayak CSGO atau kayak Valorant itu kan ya menembak lah istilahnya, menembak musuhnya mati, cari musuh lain, tembak lagi, mati, cari musuh lain, tembak lagi. Nah, jadi diulang-ulang gitu. Kalau Mario ada musuh, injek, mati, cari lagi, injek, mati gitu ya. Meskipun ada juga game dinamik ya, artinya game dinamik kita memang tahu ada mekanik untuk loncat dan menginjak dan juga itu dilakukan terus-menerus, makanya itu disebut juga dengan loop. Tapi juga ada dinamik, artinya player bisa menentukan sendiri ritmenya. Apakah saya mau nginjak berturut-turut atau saya menghindari, gitu juga dengan shooting ya. Untuk FPS, saya bisa nembak badannya, saya bisa nembak
kepalanya. Begitu juga terjadi dinamika, musuhnya ngelek lagi, ngeles, menghindar gitu, ya jadi nggak kena gitu misalnya. Itu ya loop. Nah ini core game loop ya, challenge, action, reward. Ya, jadi ada tantangan, kita melakukan aksi, dapat hadiahnya gitu. Hadiahnya ya mulai dapat item itu bisa dibilang hadiah, tapi dapat poin atau dapat koin juga itu bisa dapat hadiah gitu. Nah, untuk value sendiri ya mungkin seperti ini ya, dopamine seeking reward loop. Tadi kita tahu dopamine itu adalah hormon. Hormon yang ketika itu muncul membuat kita happy gitu ya. Kita sebagai manusia ini kayak mesin juga gitu ya. Artinya kalau ada dopamin, otomatis kita happy ya. Eh, baik kita apa lagi nggak pingin atau apa ya, kalau ada dopamin di dalam tubuh kita, kita otomatis jadi happy gitu. Nah ini seek experience dopamin. Nah ini perputaran-perputaran itu berbeda-beda ya. Kalau di game seperti Minecraft seperti ini kali ya. Nah, kita panen atau motong-motong apa, ngumpulin item buat buat jadi apa, mungkin jadi tembok apa jadi atap, ya kita explore lagi gitu ya. Itu loop. Nah ini bentuknya loop-loop itu. Nah, kalau lebih ke detail lagi untuk loopnya itu, bahkan di sini disebut ada dibagi terdiri dari loop per jam, loop per menit, dan loop per hari, atau bahkan momen-momen gitu ya. Jadi kayak loop yang paling pendeknya adalah loop lihat musuh, hajar, ambil ininya, itemnya gitu ya. Kalau di World of Warcraft. Nah, itu mungkin kayak main apa? RPG gitu kali ya. Kita hajar musuhnya, musuhnya mati, kita dapat experience point. Cari musuh lagi, hajar, mati, dapat experience point. Itu momen itu mungkin ya. Nah, kalau udah penuh experience pointnya, naik level. Gitu. Itu loop yang dilakukan berulang-ulang sampai mungkin levelnya eh, sudah cukup untuk pergi ke next world atau dunia baru gitu mungkin gitu. Minute to minute ya, dari menit ke menit ya. Artinya ada, kalau tadi loop untuk apa, naik level, mungkin juga ada loop untuk questing atau melakukan quest gitu ya. Cari cari questnya, selesaikan questnya, dapat rewardnya. Cari questnya, selesaikan questnya, dapat rewardnya. Carikan questnya, selesaikan questnya, cari dapat rewardnya gitu ya. Kalau di GTA bahkan ada eh, main quest dan side quest ya gitu. Jadi kita kalau mau menyelesaikan gamenya betul-betul ya kita ikut main questnya, ngikuti storynya. Cari questnya, selesaikan tantangannya, lanjut bisa cari quest berikutnya. Nah nanti mungkin kalau lebih detail lagi, cari questnya, dengarkan ceritanya, lakukan challenge-nya, kemudian kembali lagi ke quest giver, baru nanti the next quest. Apalagi. Nah kadang rewardnya eh, bisa dibilang adanya story atau animasi gitu ya. Itu tentunya untuk di GTA, bagi yang suka questing gitu atau mau menyelesaikan gamenya, ada ceritanya, ada suatu hal yang menarik juga gitu ya. Jadi seperti setengah nonton film lah gitu. Dan biasanya adegan-adegannya itu lucu, menarik, menegangkan gitu ya. Itu hal-hal yang tentu juga me- membuat kita menjadi apa ya, mendapat efek emosional tersebut ya gitu ya.
Salah satunya juga membuat efek dopamin karena senang gitu kalau misalnya questnya udah selesai muncul ada semacam cutscene ya, ada video singkatnya gitu. Mungkin juga bisa dapat item, kayak dapat sepeda atau dapat mobil, dapat apa dan sebagainya. Kemudian ada hour to hour, complete quest, craft base gear, just spell talent, sell extra resource-nya. Terus kemudian di loop yang lebih besarnya lagi bisa jadi ketika kita sudah menyelesaikan quest-nya, kita bisa dapat duit. Nah, dapat duitnya itu atau dapat uang itu bisa dipakai untuk belanja gitu ya. Nah, nah, belanjanya nanti kalau sudah habis, kita harus nyelesain quest-nya lagi. Jadi ada persepsi berbeda-beda. Yang satu, loop menyelesaikan quest untuk dapat quest lagi. Yang lain, loop ketika sudah dapat uang, belanja, alat-alatnya atau barang-barangnya dipakai, habis, cari uang lagi. Baru habis itu belanja lagi. Habis belanja, dia habis dipakai, habis alatnya, atau pelurunya, atau senjatanya, atau mobilnya rusak. Cari duit lagi. Kayak gitu ya. Nah itu loop itu seperti itu ya. Jadi ada sesuatu yang memang dirancang berulang-ulang eh, dan itu polanya bisa kita kenali kalau kita paling tidak ketika bermain game lebih kritis melihatnya ya. Tidak tidak hanya ikut arus dari permainan itu. Jadi kita bisa melihat apa yang sedang terjadi yang dirancang oleh game designer itu kepada saya sebagai player. Nah, itu kita coba pelajari khususnya untuk game-game yang sukses sehingga nanti kita bisa menerapkannya dalam rancangan game kita di 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 game design dokumen contohnya ya. Untuk semakin menyempurnakan untuk disempurnakan. Nah, ini ya core loop itu. Itu hanya untuk membantu pengerjaan game itu ya sebagai tim, programmer, artis ya. Hal-hal itu tentu akan membantu eh, lebih jelas lah sedikit ya, sedikit banyak kira-kira apa-apa saja yang harus dilakukan oleh tiap-tiap orang yang bekerja di dalam proyek tersebut. Oke, jadi loop. Nah, ini contohnya FPS ya. Cari musuh, tembak, lanjut. Cari musuh, tembak, lanjut. Itu yang momentum-moment. Minute to minute, mungkin cari ruangan, masuk ruangan, ambil senjata, dan di situ di loot semua, keluar dari ruangan gitu. Cari lagi ruangan baru. Hour to hour, ya mungkin misi, selesaikan misi, kemudian mungkin dapat uang atau dapat gear gitu. Day to day, mungkin ada apa, daily kalau di World of Warcraft, sesuatu yang dilakukan harian gitu ya, quest harian mungkin di Mobile Legends juga ada gitu ya, atau mungkin di Genshin melakukan sesuatu di hari itu. Yang sifatnya semacam course ya, apa sih? Sesuatu yang rutin lah seperti kalau adik-adik tiap pagi pasti bangun pagi sarapan gitu ya. Mungkin course tuh lebih pagi-pagi cuci piring atau cuci baju gitu atau nyetrika gitu. Sesuatu yang ya, jadi seperti rutinitas gitu ya, core loop itu. Rutinitas di dalam permainan game itu. Nah, ini contoh-contohnya by genre ya, berbagai genre. Ada MOBA, RTS ya. Ini biasanya dipakai singkatan untuk real time strategy. Kayak Warcraft, Starcraft, Commandos, Age of Empires gitu. Real time strategy. Oke, terus ini udah. Ini ya Notion. Jadi game loop, terus mungkin kita yang di sini sampai game mekanik. Ya, nah ini mekanik ya yang sering disebut-sebut nanti di semester depan ada mata kuliahnya lagi ya
biasanya saya yang apa, yang mengakunya untuk game mekanik. Mana mah? Oke. Nah, ini contoh-contoh dari game mekanik ya. Jadi mekanik itu ah, apa nih penjelasannya? Sesuatu yang sangat mendasar yang bisa dilakukan oleh player ya. Translate. Indonesia, Indonesia. Nah, ini. Mekanika video game adalah cara pemain dan bagian-bagian mendasar lainnya yang saling terkait dalam sebuah game. Oke, ini agak rumit ya ngomonginnya ya. Tapi simpelnya mekanika game itu adalah sesuatu yang kita rancang yang yang kemudian nanti akhirnya kita sebagai player bisa melakukan apa di dalam satu permainan. Jadi hal-hal dasarnya, saya bisa nembak, saya bisa naik sepeda, saya bisa apa misalnya ya kalau di contohnya GTA lah, saya bisa nembak, saya bisa mukul, saya bisa lari, saya bisa loncat, saya bisa bawa mobil, saya bisa naik motor, saya bisa manjat, saya bisa ambil quest, saya bisa nabrak orang, saya bisa terjun, bisa mati, bisa apa lagi? Belanja, saya bisa belanja, saya bisa apa? Tadi mukulin orang ya, macam-macam ya. Itu mekanik-mekanik dasar, mekanik-mekanik dasarnya. Nih, misalnya jika Anda menembakkan panah api dalam satu permainan dan panah itu membakar sepetak tanaman merambat buka jalan, itu adalah mekanik. Nah, gitu ya. Jadi mungkin di Genshin Impact ada gitu ya. Kita nyabet-nyabet atau ngeluarin spell terus nimbul gosong gitu atau kebakar di pohon apa di batu atau apa. Ini apa nih? Ya. Jadi mekanik itu harus impactful deh. Jadi mekanik itu ya memang sesuatu yang nyata yang ada hubungannya dengan kita sebagai player untuk menjadi sesosok figur yang ada di dalam permainan itu. Baik misalnya ya tadi kalau FPS atau third person shooter atau third person view ya kayak PUBG atau PUBG, tapi juga bisa ya card game, bisa juga apa yang lainnya lah, game-game ketangkasan kayak Angry Bird atau game-game casual ya, seperti apa namanya, hmm, Candy Crush gitu. Nah, jadi di sini core mekanik dari Super Mario itu adalah loncat ya. Nih, one of my favorite example of mechanic is spell interruption. Ya, ya ini mungkin saya nggak tahu kalau di Mobile Legend itu kita mau mengulti itu bisa kita cancel gak? Bisa, Pak. Bisa ya. Itu ada mekanik berarti. Mekanik spell interruption atau cancel ulti ya. Jadi kita mau keluarin, nggak jadi deh nanti aja gitu. Tapi selain itu juga ada mekanik mengenai cooldown system. Kalau kita ulti itu kita pakai dia nanti ada 30 detik, mungkin 40 detik, mungkin ada kalau yang apa cooldownnya lama bisa bermenit-menit gitu. Nah, ini ya contohnya dari mekanik itu loncat.
Kalau di game Halo itu Shield ya, terus ini Fortnite, PUBG gitu ya ada skydiving ya, dari pesawat terjun, terus nanti buka payung itu mekanik juga. Untuk di Tetris apa eh, balok-baloknya itu bisa diputar gitu ya. Terus juga ada misalnya power up atau ya hal-hal yang lainnya. Ini kalau di Mario Kart menyetir bisa belok, belok kiri, belok kanan itu mekanik. Intinya nanti ada penjelasan mengenai pendekatan eh, lebih mengutamakan mekanik dulu daripada desain dulu. Jadi intinya buat dulu itu eh, Anda bisa nembak, musuhnya bisa tertembak, mungkin muncul skornya. Nah, kemudian baru dibuat temanya gitu, dibuat challenge-nya, tantangannya apa. Baru dibuat estetikanya, penampilannya. Apakah itu tembak-tembakan pakai laser atau tembak-tembakan pakai senapan api gitu ya. Nah, kemudian juga selain itu ada elemen-elemen gitu ya di sini yang apa bisa dibilang membantu untuk bermain ya kayak ada animasi, ada UI, tombol, ada ini beberapa juga bisa didiskusikan uang itu apakah bagian dari mekanik ya kalau apa itu digunakan kita bisa belanja misalnya itu tentu itu mekanik. Saya bisa belanja, kemudian uangnya kurang gitu. Tapi kalau uang dilihat sebagai uang, konsep uang, ya tidak. Tapi kalau uang itu bisa dipakai untuk belanja, atau mungkin kalau kita di Mobile Legend ya kali ya, kalau di Dota kita mati, itu uang yang kita punya kena penalti, hilang gitu, beberapa persen, nggak semuanya. Jadi kalau sering mati, ya uangnya sering habis gitu. Oke. Nah, terus apa bedanya game mekanik sama gameplay gitu? Mekanik dan permainan yang itu salah apa ya? Gameplay itu bisa ada, permainan itu bisa ada kalau kita sudah punya mekaniknya gitu, ya. Mungkin ini yang paling gampang ya. Ini mekanik, ini gameplay gitu ya, flow atau game dinamik bisa dibilang. Ada naik turunnya, bisa dibilang game flow, bisa game dinamik. Jadi mekanik itu misalnya kita bisa mengendalikan pesawat atau mengendalikan perahu. Nah, kemudian untuk menciptakan flow atau menciptakan dinamik itu kita buat tantangan-tantangan atau challenges ya. Bisa itu random nanti ada ombak gitu. Bisa juga memang kita sudah buat mapnya sedemikian rupa seperti ada apa penyempitan jalur karena ada gunung gitu. Nah, itu semua menjadi suatu dinamik ketika si playernya itu mengambil keputusan gitu ya. Bisa saja dia ada ombak ini justru memperlambat kapal lautnya. Itu flow-nya. Tapi bisa saja udah tancap gas saja, bablas gitu. Nah, kemudian apakah dia nabrak atau enggak. Jadi ada ups and down-nya, ada naik turunnya suatu permainan. Ups and down-nya itu bisa diukur misalnya tadi ya, kapalnya dikebut atau dipelanin gitu. Begitu juga misalnya ketika dia nabrak ada terjadi kerusakan atau kekurangan poin dan sebagainya gitu. Nah, ini yang menarik nih sebenarnya. Adanya mekanik-mekanik itu bisa dikategorisir ya.
Jadi ada yang core, yang betul-betul inti ya. Kalau inti itu mungkin ah, inti itu kayak kita apa ya contohnya? Kalau kita eh, makan coklat gitu ya, coklat apa Silver Queen gitu. Di dalam coklatnya itu ada intinya itu ada kacang ya, kacang mete atau kacang almond. Itu intinya gitu ya istilahnya. Tahulah ya apa yang saya maksud inti ya. Nah, kalau untuk di mekanik itu intinya dari game mekanik di Mario itu ya bisa dibilang loncat, nginjek gitu. Kalau di game Call of Duty ini ada crosshairnya tuh ada sasarannya kita nembak di situ, nembak gitu. Untuk game cards ya bisa memunculkan kartu terus kemudian ada mejanya gitu. Kalau Smash Bros ya untuk mukul dan nyerang. Itu core-nya, intinya. Nah, kemudian sama kayak manusia itu punya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Ini hanya istilah saja ya. Jadi ada mekanik inti, ada mekanik primer. Nah, ini mekanik primer itu bisa dibilang unsur penunjang ya untuk core mekanik tersebut. Sini ada wall sliding. Kalau di Call of Duty ada weapon reloading. Jadi kayak eh, kalau amunisinya habis, apa kita nembak itu di amunisinya dihitung turun. Ketika nol dia nggak bisa nembak lagi, terpaksa harus reload, isi ulang gitu. Nah itu primary. Kemudian ada secondary. Jadi setelah itu ada lagi tambahannya yang ini disebut menambah kedalaman, menambah variasi. Jadi kalau di Mario itu ada power ups, dia misalnya kalau bunga itu dia bisa nembak-nembak gitu ya. Terus kemudian mungkin ada power ups lainnya. Nah, itu mekanik. Ya contohnya di RPG. Nah, di sini ada yang suka main RPG? Ada yang suka atau mungkin ada yang nggak pernah main RPG? Luka, halo? Udah tidur nih. Halo Main, Pak, Pak. Ya, main ya. Saya juga main-main. masih coba main tuh, walaupun ngantuk. Yang Final Fantasy yang lama, yang baru mungkin nanti saya belum coba. Ya, kayak seperti itu ya. RPG ya ada Final Fantasy. Nah, nanti ada turunannya lagi, genre-genrenya. Ada MMORPG, mungkin ada Action RPG. Ya, belum lagi yang jadul-jadul, misalnya text-based RPG. RPG-nya nggak ada karakternya, cuman tulisan-tulisan aja. Kita kayak baca buku. Kemudian di situ ada unsur-unsur RPG-nya. Ya, di sini mekaniknya yang paling terkenal mungkin power growth, ada naik XP ya kalau kita ngalahkan musuh, nanti ada dapat skor. Nah, skor itu nanti dijumlahkan ke skor total kita dan itu ketika mencapai total tertentu itu akan ke reset lagi dari nol dan kita bisa dapat 1 poin increase level atau naik level 1 poin gitu. Nah, rewardnya apa? Naik level ya karakternya jadi tambah kuat gitu. Kalau itu di berhadapan dengan musuh dia bisa lebih lebih berkuasa gitu ya. Jadi ada semacam nilai atau value. Semakin hari semakin kita rajin ngalahkan musuh-musuh itu kita menjadi semakin kuat gitu. Sehingga kita bisa eh, merasakan menjadi seorang figur yang apa kebal gitu ya, bisa lawan monster-monster kecil itu nggak ngaruh lagi. Nah, kemudian ada ini equipment system
Ya, di FPS juga ada gunplay, respawn, collection, di board games. Nah, itu contoh-contohnya ya. Ini bisa ada dilihat nih, wah, mengenai mekanik. Oke, itu eh, khusus untuk pertemuan ini ya, ini nanti game balance dan game art mungkin nanti pertemuan berikutnya. Nah, saya mau masuk sekarang ke tadi Pilar udah, ini Notion ya, nanti mungkin dicoba aja ya yang tertarik. Buka aja Notion titik SO. Nah, ini dicoba ya. Saya ndak ada apa, ndak ada paksaan, tapi kalau mau coba bikin GDD seperti Wikipedia, ya coba pakai Notion. Oke, sekarang kita masuk ke theoretical framework ya. Jadi konsep teoritis ya. Jadi membuat suatu aplikasi ya contohnya di dalam game ini ada tidaknya ada dua pendekatan. Yang pertama itu namanya MDA. Nah, eh, M itu dari mechanics, D itu dari dynamics, A itu dari estetiknya. Di dalam bahasa Indonesia jadinya MDE, mekanika, dinamika, dan estetika. Kemudian ada konsep namanya PENS nih. Itu player apa namanya sih? Player experience of need satisfaction. Ya, ini dua ini yang mau coba saya jelaskan hari ini sekarang ya, sebelum nanti kita tutup. Masih bisa atau udah mulai ngantuk nih? Udah mulai bubar lagi, saya belum lihat. Ada Pak, aman Udah Pak. udah berkurang dua orang ya. Oke, Aduh. ya, oke. Nah, nanti yang ini khusus ini saya coba buat ini aja apa semacam bahan bacaannya ya. Nanti mungkin sebelum UAS lah jadi bisa buat dibaca-baca. Karena ini nggak bisa diakses free, tapi bisa kalau mau namanya EDX ini Introduction to Psychological Aspect of Game Design. Tapi dia ada juga yang berbayar. Oke, kita langsung masuk aja lah. Pokoknya apa sih maksudnya dua framework ini? Ini cara kita menyelesaikan suatu project game itu ya. Yang pertama itu adanya MDA ya, Mechanics, Dynamics, Aesthetic. Nah, maksudnya ini dia mau menjelaskan bahwa antara kita seorang game developer atau tim game developer dengan player itu dipisahkan oleh sistem aplikasi itu ya dalam game itu. Dan game itu bisa dilihat dari satu arah, dari kita seorang game developer, kita mengembangkan mekanikanya. Artinya itu tadi yang saya sempat mention, game desain dokumen itu nggak harus diagung-agungkan, itu harus jadi dulu baru bisa buat game. Enggak. Tapi itu bagian yang bisa dirasakan penting juga adanya gitu. Dan bahkan di kita di Prodi Gametech itu untuk tugas akhir selain membuat game ya GDD-nya harus ada gitu. Nah, kita lihat di sini ada mekanik. Tadi sempat kan ya dibahas mekanik itu adalah serangkaian aturan-aturan yang memudahkan kita untuk eh, beraksi di dalam game tersebut. Nah, itu aturan-aturan itu kemudian ketika dipadukan dengan tantangan-tantangan ya, jadi misalnya kita bisa bisa nembak, tapi sasarannya itu adalah objek tidak bergerak gitu, objek mati lah katakan boneka. Nah, gimana menciptakan dinamik itu? Ya kita buat boneka itu hidup gitu. Sehingga kita harus ngejar dia, mungkin bonekanya itu apa? Kita beri senjata sehingga bisa nembak balik gitu. Nah, itu dinamiknya yang harus dikembangkan. Pertama-tama
Oke, buat dulu deh FPS bisa nembak, bisa reload, ya mekanik-mekanik intinya, mekanik primernya ya, tambahannya misalnya bisa switch senjata, senjatanya ada pistol, ada bazooka, mungkin ada apa sniper gitu, itu switch mekaniknya, kemudian tadi eh, secondary secondary mekaniknya nanti mungkin ada power ups gitu ya, bisa lari lebih cepat atau loncat lebih tinggi atau uh, ada senjata yang limited edition atau apa itu. Nah, tapi adanya pengembangan dari apa namanya environment itu maka akan muncul dinamika. Ya, ini dinamika kemungkinan gameplay yang muncul dari mekanik. Ini menyangkup semua tindakan yang dapat dilakukan pemain dan semua peristiwa yang dapat terjadi selama bermain game. Ya, tadi tiba-tiba random ada apa? Ada enemy gitu atau mungkin random eh, dapat senjata turun dari langit gitu. Nah, itu menciptakan dinamika ya. Dapat senjata yang OP gitu ya, yang overpower. Nah, terakhir adanya estetika ya. Estetika ini bagaimana kita mendesain supaya itu muncul aspek fun ya, aspek experience. Nih, aesthetic types of fun and kinds of experience that player can have while engaging di game dynamic gitu ya. Jadi ketika masuk ke dalam dinamika tersebut, ketemu musuh, kita masukkan lagi faktor estetik ya. Estetik itu banyak berhubungan tidak melulu melalui visual ya. Jadi misalnya kita eh, apa ya, ketika kita misalnya bisa membunuh musuhnya ya, karena kita pasang musuh di situ yang bisa menyerang kita, dan ketika dia ketembak dia bisa kesakitan gitu. Aduh, aduh, aduh gitu atau sakit, sakit kayak gitu. Kalau di game-game Indonesia dulu kan sakit, sakit gitu. Nah, itu estetik. Gimana soundnya, bagaimana mungkin ada apa namanya efek animasinya ya, bisa mungkin ada cipratan-cipratan kalau dia kena tembak atau muncul warna atau muncul apa dianya bergerak seperti habis ditonjok gitu ya. Itu contoh-contohnya estetik-estetik yang bisa kita untuk mempengaruhi emosi dari pemain. Nah, ini itu bentuknya bertumpuk seperti ini ya. Mekanik, setelah itu dinamik, setelah itu estetik ya. Ya, jadi pendekatan ini sebenarnya lebih lebih simpel ya. Eh, kita bisa membuat mekaniknya dulu, habis itu buat dulu musuhnya atau challenge-nya, baru eh, masuk artis untuk buat gimana karakternya, bentuknya, gimana bentuk senjatanya, gimana nanti kalau bunyinya kalau ditembak gitu. Itu estetik gitu ya di sini. Habis estetik, dinamik. Jadi itu bolak-balik ya, bisa dilihat kita ngembangkan mekaniknya dulu, bisa juga kalau dari segi game desainnya kembangkan estetiknya dulu gitu. Nanti kita lihat bahwa player juga pada pertama kali itu bukan dilihat dari mekaniknya dulu gitu. Jadi kita misalnya main GTA, ketika kita nyalakan itu PlayStation, masukkan kasetnya atau pilih game GTA, yang kita lihat itu estetiknya dulu. Adanya gambar, adanya start menu, ketika kita menu nanti loading screen, ada muncul karakter-karakternya, yang gangster lah, yang apa karakter utamanya, kemudian mungkin teman-temannya gitu. Itu estetiknya.
Baru dari situ muncul dinamik dan mekaniknya. Kita bisa gerakan orang-orangnya, kemudian muncul adanya apa? Ancaman-ancaman di dalam game itu. Jadi kayak kita kalau bengong ya ditabrak mobil misalnya gitu. Atau kita misalnya apa? Bawa mobil itu jalannya kan belok-belok gitu. Dibuat environment seperti itu supaya ada dinamik. Kalau jalannya lurus aja ya berarti kan nggak ada dinamiknya. Nah ini menurut MDA ya atau kerangka kerja MDA itu ada 8 jenis estetik ya atau 8 jenis apa fun. Satu sensasi ya sensasi ini yang berhubungan dengan indera ya. Paling paling umum ya tentu adalah indera pendengaran dan penglihatan. Mungkin ada gitu begitu apa kita nembak terus ada bunyi dar der dor itu rasanya asik gitu bisa nembak senapan dan dibantu dengan visualnya ada recoilnya itu nembakannya mundur. Jadi rasanya tuh kayak nembak senjata beneran gitu. Nah itu menciptakan kesenangan indrawi. Nah untuk di level-level yang lebih tinggi tentu ada sensasi haptik ya misalnya kita pegang HP atau pegang eh, controller dia ikut bergetar gitu memberi respon kalau kita nabrak atau nembak gitu ya. Kemudian ada fantasi ya. Hayalan-hayalan itu juga membuat ada jenis estetika yang membuat game itu menjadi fun. Fantasi-fantasi. Mungkin dari karakternya ya, bentuknya itu nggak wajar gitu atau unik sampai ke misalnya estetika-estetika karakter-karakter yang kawaii gitu ya, yang cute. Yang lucu itu adalah bentuk-bentuk fantasi ya, dan stylenya itu sangat banyak. Nah, ini mungkin bisa masuk ke artis ya untuk lebih fokus ke sana. Ada juga narasi. Nah, ini narasi misalnya tentang penceritaan. Nah, ini di penceritaan juga kita bisa masuk dengan konsep-konsep penceritaan. Ada eh, apa namanya dalam Jepang tuh Kinton Senketsu. Kalau di klasik Eropa ada apa plot twist, drama ya, klimaks dan anti klimaks gitu. Nah, kemudian ada challenge, ada tantangan, itu juga meningkatkan apa unsur fun, ada persekutuan. Ya, persekutuan ini maksudnya bukan sama-sama menjadi kutu, tapi ada persahabatan gitu ya. Baik itu dengan NPC, mungkin dengan player, discovery, expression, ya bagaimana kita bisa mengekspresikan diri kita dalam permainan itu. Mungkin kalau kita main contoh lagi lah GTA, kita bisa mengekspresikan diri kita kalau betul-betul kita emosional ya, atau panik gitu, misalnya dengan membabi buta gitu ya, menembaki membabi buta atau bisa juga berhati-hati ya, jalan di jalan raya sesuai dengan rambu-rambunya, tidak melanggar aturan. Itu juga cara kita berekspresi di dalam game. Kemudian ada submission ya nih. Game itu sebagai alat bantu kita untuk melepaskan stres, mengisi waktu luang. Itu bentuk-bentuk estetika dari submission. Jadi game itu sebagai hiburan gitu untuk eh ya ngisi waktu luang. Saya kalau main game bola mungkin satu dua game bisa menang, bisa cetak gol indah itu membuat saya happy gitu. Jadi ini nggak terpisah tapi bisa juga secara menyeluruh lebih bagus lagi kalau ini bisa digabungkan semua gitu ya. Itu yang membuat game teman-teman akan menjadi fun gitu. Ada unsur-unsur ini menurut dari framework MDA gitu ya. Jadi ini hanya untuk guideline supaya lebih mudah lah gitu.
membuat game yang fun itu seperti apa. Nah, kemudian ada yang kedua atau yang terakhir ini ya. Mungkin sedikit lagi ya, adik-adik ya. Nanti jam 4 lah ya, 20 menit lagi, pas 2 jam. Ada PENS Framework ya, Player Experience of Need Satisfaction. Nah, ini sebenarnya yang kita hadapi eh, konsep pengembangan game seperti ini yang kita hadapi sehari-hari. Bahwa game yang dibuat itu bukan didasari dari pure kreativitas kita atau pure murni dari ide kita. Saya kepingin buat game ini, kayaknya keren deh, asik deh gitu. Atau semalam saya habis nonton film atau kemarin saya habis jalan-jalan, saya dapat inspirasi ini. Mungkin saya lihat tadi di mall ada poster apa atau habis nonton film apa. Itu pendekatannya lebih ke MDA. Tapi kalau PENS ini betul-betul harus dikerjakan secara tanggung jawab ya. Etika dan moral harus dijaga. Karena PENS ini mengedepankan bagaimana kita membuat game untuk memenuhi kebutuhan dari si player. Nah, itu tadi kita eh, akan masuk ke konsep di mana manusia itu punya mekanisme juga loh. Kita manusia itu punya mekanik. Kalau dopaminnya kita bisa pancing untuk keluar, dia bakalan happy. Nah, kalau player itu happy, dia akan main game itu terus. Gitu. Mungkin dia akan beli item atau belanja, ya itu kalau yang free to play ya. Game-game gratis yang ujung-ujungnya nanti pengeluarannya akan lebih gede daripada kita beli game yang beli game di depan gitu ya. Mungkin game-game di depan itu kayak contohnya ya kalau ada misalnya em, bermain GTA itu terus apa gamenya itu beli di game station gitu ya udah gitu kan. Tapi kalau free to play kan eh, dengan memancing kebutuhan dari player itu bisa saja secara sadar maupun tidak sadar apa mematuhi karena kebutuhan dengan dopaminnya itu sudah dipancing gitu ya. Nah, untuk secara sederhananya player experience of need satisfaction itu bisa dibagi ada 3 poin yang diincar. Eh, yang satu kompetensi, artinya kebutuhan dari player itu adalah bisa punya satu keahlian atau punya skill yang dipelajari di dalam game itu dan dia bisa jadi terampil gitu bisa expert saya bisa pertama mungkin nembak random terus lama-lama saya bisa menembak sasaran menggunakan apa senapan sniper dengan akurat nah itu kita feeling satisfied gitu ya. Hormon kita jadi diguncang dan muncul kita happy gitu kemudian ada aspek otonomi bahwa kita di situ memang bisa memegang kendali atau mengambil tindakan yang berimpact gitu ya. Gitu. Setiap manusia dipandang dalam konsep ini memiliki kebutuhan urge atau mempunyai keinginan untuk berkuasa ya. Mungkin ini yang dipancing di dalam GTA ya juga bahwa bagaimana sih rasanya bisa nembak-nembakin orang atau berbuat seenak-enaknya saja di jalanan. Itu adalah feeling of autonomy. Nah, mungkin kalau di game-game yang sangat bisa dibilang sangat addicting ya, itu Mobile Legend ada perasaan otonomi kan. Kalau misalnya kita bisa apa menjadi MVP di dalam satu permainan itu. Kita menjadi juara kelas tiba-tiba. Saya menjadi mahasiswa terbaik dalam satu angkatan hanya di dalam waktu 30 menit. Nah, hal-hal itu yang coba dijelaskan mengapa ada kebutuhan akan otonomi. Kemudian yang terakhir ada relatedness atau keterkaitan. Nah, ini kembali lagi tadi unsur sosial dari game. Kita sebagai manusia ya punya kebutuhan juga untuk apa berhubungan atau
bertemu dengan eh, manusia lain gitu ya, baik itu sifatnya artifisial ya atau NPC atau bisa juga manusia real gitu. Atau mungkin kita butuh juga pengakuan menjadi masuk ke dalam leaderboard gitu ya. Jadi mungkin MMORPG menjadi the best player in PvP gitu ya. Atau mungkin kalau di Mobile Legend bisa dapat rank mythic ya, apa rank tertingginya di Mobile Legend tuh? Apa sih? Mobile Legend Mythic rank Glory, Pak. Mythic Glory ya. Itu kan suatu kepuasan ya yang dibangkitkan dan untuk mencapai itu tidak bisa didapatkan dengan apa elek-elekan gitu. Memang betul harus berusaha. Nah, itu unsur-unsur apa desain game yang mengedepankan fans gitu ya. Konsepnya seperti itulah kira-kira. Nah, ini. Dan jadi kalau konsep fans itu adalah memahami audiens. Ya, kita lihat bahwa audiens itu sangat berhubungan dengan misalnya contoh kelompok umur gitu. Kalau umur yang lebih di level SD berbeda dengan motivasi yang di level SMA. Artinya anak-anak yang belum akil balik berbeda motivasinya dengan anak-anak yang sudah akil balik gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu objek studi dari pengembangan desain game yang berbasiskan fans tadi. Mencari motivasi mereka. Karakteristiknya seperti apa? Anak-anak yang eh, mayoritas anak-anak Indonesia itu bentuknya apa? eh Gaya berpikirnya, sikap, pola pola tindaknya, kesukaannya, itu hal-hal yang sangat mempengaruhi nanti bagaimana desain game itu, gitu ya. Nah, kemudian di sini mungkin ke bahasa Inggris lebih enak. Factor your audience into your design. Ya, jadi pertama menemukan dulu motivasinya, tentukan setelah itu kira-kira seperti apa karakteristiknya. Sampai ke level psikologinya, sosialnya, bahkan ke sosial ekonominya. Anak-anak Indonesia itu sebagian besar uang jajannya berapa, gitu. Itu mempengaruhi juga dari sosialnya dia seperti apa. Sampai seperti itu ya. Nah, ini faktor your audience into design. Jadi kalau ketika sudah ketemu rancangan bentuk dari target audience tersebut baru dimasukkan ke dalam desain. Tentu ini yang paling sulit. Kenapa? Karena menghubungkan apa yang sangat berhubungan dari apa player itu menjadi satu desain yang bisa menurut mereka itu secara estetika bisa terpenuhi. Tadi ada poin-poin jenis-jenis estetika ya. Nah, kemudian keempat mungkin eh, kita juga harus mempertimbangkan target audience itu memang tidak harus saya incar target audience seluruh seluruh batasan umur dari latar belakang dan latar budaya yang berbeda ya. Tapi mungkin bisa memadukan eh, kelompok utama dan kelompok tambahannya gitu ya yang mau kita. Oke, kelihatannya udah ada yang mulai bosen. Ntar lagi 10 menit lagi ya, sabar. Nah, ini istilah-istilah dari psikologi ya yang diciptakan eh, dalam game atau disebut dengan game psikologi. Adanya enjoyment, ada rasa apa ya, rasa puas gitu, nikmat dalam bermain. Ada kebutuhan, keinginan, minat versus preferensi dan bakat. Nah, ini interest ya. Interest itu daya tarik, saya penasaran, menciptakan rasa penasaran, preference. Ini preference juga sangat-sangat mempengaruhi. Misalnya eh, apa target audiens kita itu interestnya apa, ya?
Mungkin adik-adik yang sekarang ada di kelas game design ini, kalau saya belum melakukan wawancara ya, mungkin baiknya wawancara, berkenalan, ngobrol. Apa kamu sukanya apa sih? Tuh, maksudnya apa nih suka? Ya, kalau nonton film apa? Oh, saya suka apa ya? Em, Jujutsu Kaisen gitu, yang agak sadis-sadis, horor-horor dan violence. Itu bisa menjadi satu konsep yang nanti bisa kita terapkan di dalam desain game kita. Oh, berarti kalau saya mau buat game buat kamu, saya harus buat game yang sifatnya nggak hanya pukul-pukulan, tapi juga mungkin terlihat keras dan eh, ada adegan-adegan kehancuran gitu ya. Makanya sekali lagi saya tekankan penjelasan saya ini lebih ke penjelasan akademik ya, bukannya saya menghimbau adik-adik membuat game yang seperti itu. Ya. Oke, bentar ya ada telepon. Halo, ya sore. Ada apa? Udah sampai? Ya, ya. Tunggu ya di situ ya. Saya butuh waktu ada setengah jam lagi ya. Tunggu di situ ya. Oke, oke. Nah, udah di pos ya? Ya udah mau nggak makan dulu istirahat minum-minum kemana santai. Nanti saya WA kalau saya udah ready. Masih. Halo? Masih di situ guys? Oke, makasih ya. Dikit lagi ya. Nah, Oke, Pak. oke, tadi Oke, interest Pak. ya. Jadi ketika kita mau bicara misalnya, oh saya buat game ini untuk target player anak kecil, Pak. Ya. Nah, tidaknya kita harus lihat ada tiga hal yang harus kita lihat dari target audience itu secara psikologis. Pertama, dia sukanya apa? Yang membuat dia happy apa? Membuat dia nikmat. Misalnya, ya tadi suka nonton film. Filmnya apa? Gitu. Nah, kita bisa lihat dari film yang dia tonton itu seperti apa sih estetiknya gitu. Nah, kemudian ada preference. Nah, ini preferensi ini yang sangat-sangat sulit dihindari. Artinya, seseorang yang bermain game itu biasanya dia punya apa experience atau pengalaman untuk mengkonsumsi media-media. Jadi sebelumnya dia itu sudah pernah punya preferensi. Kalau saya biasa main Mobile Legend, ketika nanti ada game yang memiliki ciri-ciri mirip dengan Mobile Legend, itu membuat saya setidaknya saya punya game itu punya nilai plus di dalam psikologi saya untuk kayaknya kalau saya udah bosan main Mobile Legend, saya mau coba game itu atau apa ya istilahnya ya, memiliki kans untuk dilirik gitu ya. Dan terakhir adalah aptitude. Aptitude itu bakat. Jadi saya mungkin saya nggak punya bakat untuk tangkas seperti nembak-nembakan gitu. Kalau main saya CS:GO kayaknya langsung mati gitu. Tapi saya punya bakat untuk suka membaca. Berarti saya lebih cocok sebagai target game yang RPG, yang baca cerita, yang mendalami quest, farming, kemudian level progression, naik level, ngumpulin item gitu ya. Nah, itu yang apa preferensi psikologi secara aptitude tadi ya. Oke, masih ada tiga lagi. Nah, kemudian ada motivasi intrinsik dan ens- extrinsic ya. Nah, ini intrinsik itu ada motivasi yang dari dalam.
ya. Extrinsic itu motivasi dari luar, itu aja. Sederhananya seperti itu. Ya. Nah ini, intrinsik itu misalnya s- motivasi saya bermain game itu untuk eh, apa namanya menghilangkan kebosanan, untuk apa mengisi waktu luang, untuk melihat fantasi-fantasi gamenya, mungkin juga untuk ini berkompetisi. Saya seneng aja kalau misalnya di Mobile Legends bisa mengalahkan musuh gitu. Berarti saya bisa menunjukkan skill-skill saya, tapi juga mungkin bisa bermain bersama teman-teman gitu ya, sekedar di warung kopi atau di warnet, di warung Indomie gitu. Nah, kalau untuk N3Six itu hal-hal yang didesain di dalam game itu yang membuat saya termotivasi. Misalnya saya ingin mencapai level mythic gitu, mythic glory, atau saya ingin jadi MVP, atau saya ingin dapat skin yang paling langka atau paling jarang atau paling terbaru, gitu. Itu motivasi yang intrinsic. Jadi kita desain game supaya dia termotivasi untuk mendapatkan itu. Tapi kita juga bisa buat game untuk memotivasi dia secara di dalam dirinya itu bisa apa terpuaskan. Dua lagi ya. Oke. Nah, ini ada apa psikologi dari game ya. Bagaimana kita punya ide ya, envisioning gitu ya. Kita buat game ide, kemudian seiring dengan prosesnya kita tambahkan ide itu, kemudian kita jadikan prototipe. Jadi siklusnya berputar terus seperti itu ya. Nah, ini flow terakhir ya, flow. Flow tadi secara sederhana muncul ketika kita memadukan antara mekanik dan challenge ya. Jadi ketika kita buat tantangan-tantangan yang bisa diselesaikan dengan mekanik sesuai dengan keinginan si playernya itu sendiri. Ya, kalau di ibaratkan saya bisa uh, pilih jalur tengah ya, saya bisa pilih mid, saya bisa pilih top atau saya bisa pilih bot gitu ya. Kalau di Dota mid lane, apa safe lane atau off lane gitu ya. Nah, kemudian ini ya, riding the edge ini membuat flow dari game tersebut. Nah, ini agak disebutkan riding the edge sama rubber banding ini adalah teknik yang agak sulit diterapkan, sulit-sulit susah lah gitu ya. Bahwa kita mendesain game gimana caranya supaya antara keberhasilan dan kegagalan itu bedanya tipis gitu. Kalau misalnya contohnya untuk tingkat kesulitannya itu terlalu sulit, tentu akan lebih banyak gagalnya. Tapi juga kalau terlalu gampang, lebih sering berhasilnya. Nah, ini harus bisa menyeimbangkan itu, seperti itulah. Atau kalau di dalam platform Mario, ketika levelnya itu berprogresi makin susah gitu ya, makin tinggi, ada satu langkah-langkah yang betul-betul bisa membuat dia berhasil atau mati gitu ya. Nah, yang kedua ini rubber banding. Jadi bagaimana membuat antara keberhasilan dan kesulitan itu seperti karet gitu istilahnya. Mungkin pernah ketemu permainan Mario Kart ketika kita menyalip musuhnya, itu akan ada terjadi perubahan mekanik, musuhnya akan menjadi lebih kencang gitu. Jadi setiap kita menyalip musuhnya, musuhnya jadi lebih kencang. Tapi kalau musuhnya sudah menyalip kita,
musuhnya jadi pelan. Jadi kita bisa nyalip dia. Itu jadi kayak ada karet gitu loh. Nah, itu konsep-konsep aja ya, konsep tambahan yang tentu bisa ya didapatkan juga konsep-konsep lainnya apa di pembelajaran-pembelajaran lainnya gitu ya. Nah, itu tentu eh, apa menjadi satu hal yang menarik untuk dibayangkan. Nah, mungkin terakhir kita yang menarik masih ada waktu 10 menit atau 15 menit lagi ya. Itu kita lihat ini ya, video dari Pac-Man ya, konsepnya. Bentar, saya share harus pakai sound, lupa. Sound. Oke, share. Nah, ini kita lihat ini sebagai penutup ya. Kita lihat Pac-Man. Nah, mungkin bagusnya di ini ya, di YouTube-nya ya. Supaya ada captionnya. Oke. Oke. Tolong dikasih ini ya, dikasih tahu saya kalau suaranya nggak terdengar. Why are Pac-Man's ghosts so brilliant? Terdengar nggak suara videonya? Dengeran, Pak. Oke. Bentar ya, saya ubah captionnya yang Indonesia. Oke. Nggak ada ya, ke bahasa Inggris. Auto translate, oh Indonesia. Oke. In 1979, a young designer named Toru Iwatani sat down with a team of 9 people to start making something. The 24-year-old noticed that young women were not as heavily involved in the arcade boom that was sweeping his country. So he modified the Japanese character for Mouth, painted it yellow, and Puck-Man was born into this world. A year later, Midway picked up the game and changed Puck to Pac in order to avoid vandalism in the most obvious way possible. Pac-Man became an instant global phenomenon. It's hard for us to see this in hindsight, but it wasn't just a video game moment, it was a pop culture moment. I can't stress how big Pac-Man was at the time. Arcades were a new phenomenon, so something that generated over $2 billion 1 quarter at a time was completely unheard of. Pac-Man was in many ways the title that allowed video games to enter the public consciousness. All this success led me to ask, what made Pac-Man such an amazing game and ultimately so popular? I don't think it was because of our yellow hero. I think it had everything to do with our 4 ghosts. So let's dive in and take a look at what makes them so brilliant. Now, before we go any further, I want to give a big shout out to Jamie Pittman's Pac-Man dossier, which heavily influenced this episode and is an amazing resource for anyone who wants to dive deeper into the mechanics and Pac-Man and like how the whole thing works. It's really exhaustive. There's a link to it in the description that you should absolutely check out. Alright, so what better way to understand Pac-Man than to be Pac-Man himself, which is why we're here. Pac-Man is super simple, I'm sure all of you have played it, but in case you haven't, you're this guy or gal and you gotta eat all of these before these jerks eat you first. And these ghosts are the stars of the show. They're each uniquely designed to create different types of fear in our intrepid hero. The important thing is that the ghosts are always thinking one step ahead, and even more importantly, Pac-Man is not always the target. Now you may not know this, but every ghost has a different name. Blinky, Pinky, Inky, and Clyde. Hey Clyde. But since Pac-Man is a Japanese game, the ghost names were represented by Japanese characters, naturally, and those characters reflected a different part of each ghost's personality. So, let's meet our ghosts. This is Blinky. In Japanese, his name means shadow, and he knows you really well. Blinky's programming tells it to find your exact location and zero in like a shark. Let's say I'm in the bottom left corner, just chilling. He's coming straight for me, and if I'm in the bottom right corner, he's still coming straight for me. Okay, easy enough. But let's meet Pinky, whose name translates to ambusher. Pinky fancies itself to be a bit of a soothsayer, and its programming tells it to move where it thinks I'm going to be. 4 tiles ahead to be exact. Our third ghost is named Inky, but his Japanese name translates to fickle, moody, or uneven temper.
Clearly, Inky is on Twitter. Inky's behavior is the most complicated of all the ghosts. Inky basically works together with its buddy Blinky. Inky picks a spot in front of the direction where Pac-Man is moving, but that spot is also tied to Blinky's movement as well. Essentially, this means that Inky will be far away from Pac-Man when Blinky is far away from Pac-Man. But as Blinky starts to close in, you'll find Inky in hot pursuit. Think of them like Schmidt and Jenko from 21 Jump Street, or the two raptors from Jurassic Park. Clever girl. Alright, last ghost. Hey, Clyde. Clyde's name means feigning ignorance, or the one who lags behind. Sorry, buddy. Clyde is the least dangerous. I mean, he's named Clyde. Anyway, I don't want to go into too much detail, but basically Clyde attacks and then changes its mind. Clyde sort of has commitment problems. So as you can see, much like ants, the individual ghosts don't seem so smart or effective, but collectively, they can make this seem like this. But a lot of lions can really hunt. Wisely, Iwatani didn't want players to be chased the entire time, at least not initially. He felt it would be too stressful for Pac-Man to be continually surrounded and hunted down. So the ghosts, they come in waves. They either chase you or they scatter to their respective corners like the cowards they are. In the first level, for example, it works like this. Scatter for 7 seconds, then chase for 20 seconds. Scatter for 7 seconds, then chase for 20 seconds. Scatter for 5 seconds, then chase for 20 seconds. Scatter for 5 seconds, then switch to chase mode permanently. Unless you're a pro player, you're probably not counting the seconds between when you're being chased and when the ghosts are scattering. But you probably feel that alternating sense of safety and terror even if you couldn't explain exactly why. Because every game of Pac-Man is different, but that back and forth dynamic feels about the same from game to game. Again, this is intentional, and Iwatani wanted to create a particular emotional response in players. And of course, when things get too intense, you can grab a power pellet and the hunter becomes the hunted. You regain a momentary sense of control. The overall feel of what Pac-Man is called dramatic tension. Actor Laurence Olivier quipped that the purpose of drama is to exercise and possibly exhaust human emotions, and Pac-Man is, if anything, exhausting, right? Dramatic tension starts with an inciting incident, then rising action, then a reversal, then more rising action and another reversal. And this process repeats until there's victory or death. But without the precise fine-tuning of the ghosts, there's none of that. Look, it's not about becoming an all-star Pac-Man player, though if you want to, you better understand every second of ghost behavior. But lifting the hood makes us appreciate the process even more and shows us how beautiful game design can be. Furthermore, understanding the how gives us a lens into something a bit deeper. Pac-Man is ultimately about illusion of control. The reason we're chased by ghosts is that there's something from beyond that we can only pretend to have power over. Maybe you think that this is an overreach, that I'm reading too much into the game. But if games are an art form and Pac-Man is in the permanent collection of the Museum of Modern Art, then we have to allow for these types of interpretations and the possibility that games can speak to us through metaphor. So what do you think? Are the ghosts in Pac-Man the key to its success as a brilliant piece of game design? Let me know in the comments, and if you like what you saw, please subscribe. Also, a big thanks to Jamie Pittman, whose Pac-Man dossier is invaluable, and also to Sean Williams, whose amazing ghost behavior assets we used in the episode. Links to both of these guys are in the description. I'll see you next week. Last week we talked about why it's important to play as gay characters. Let's see what you had to say.